Kenapa saya terlihat emosi? Kenapa? Saya itu adalah penyintas COVID. 1 bulan penuh saya menderita luar biasa karena virus corona. Syukur alhamdulillah saya terbebas. Kemarin tanggal 11 Juli 2021 keponakan saya meninggal karena virus COVID-19. Belum lagi ribuan orang. Sekarang di Indonesia sudah lebih dari 60.000 meninggal. Sekian ratus tenaga kesehatan, dokter, perawat. Viral karena tak percayai COVID-19, Dr. Lois Owen akhirnya ditangkap polisi. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi. Pandemi ya, berarti Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. iya betul. Ya. Dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa, Pak? Vaksin. Ya, jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Ya, saya sebagai Dokter Tirta sudah meminta izin PBD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. 1. Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Lois tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD Pusat sudah mengundang Ibu Lois untuk hadir ke PPD Pusat untuk mengadakan mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Lois tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Viral karena tak percayai COVID-19, Dr. Lois Owen akhirnya ditangkap polisi. Viralnya tayangan video seorang dokter yang tak percaya adanya COVID-19 membuat polisi bergerak cepat. Sang dokter, Dr. Lois Owen pun dikabarkan sudah ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan Dr. Lois Owen dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Meski begitu, Yusri belum bisa membeberkan secara rinci kronologis penangkapan Dr. Lois. Namun penangkapan Dr. Lois sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya Dr. Tirta, rekan berseterunya sesama dokter perihal COVID, sudah membenarkan bahwa Dr. Lois Owen sudah berada di Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Dr. Lois Owen melalui media sosialnya kerap membuat unggahan kontroversial. Si gila yang akhirnya akan terbukti benar, yang sebut saya gila, skizofrenia, waham tanda ilmu. Faham tanda ilmunya nggak nyampe aja, jadi nggak bisa paham penjelasan ilmiah saya yang super jenius ini. Begitulah katanya. Dalam unggahan lainnya, Lois Owen juga pernah mencatut sejumlah nama Jenderal Polri dan TNI. Di antaranya adalah Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Komjen Pol Dharma Pongrekon. Saya dan Komjen Dharma akan berkolaborasi mengungkap kebohongan COVID-19 bukan virus. Bukankah perlu bukti alam bahwa semua pernyataan saya di awal pandemi adalah benar? Pendapat satu-satunya di dunia bahwa COVID bukan virus. Selain itu, Lois Owen juga pernah mencatut nama perwira tinggi Mabes TNI Maijen Made Datrawan. Tanya Jenderal Made Datrawan yang tahu persis bahwa semua negara di dunia bisa merdeka dari pandemi karena informasi dari saya satu-satunya. Begitulah kata Lois. Tidak hanya itu, unggahan Lois Owen juga kerap di-take down oleh Instagram lantaran dinilai sesat dan hoax. Salah satunya yakni unggahan yang menyebut vaksin menyebabkan HIV, kanker ganas, dan sederet penyakit lainnya. Tidak cukup, Lois Owen juga menyebut vaksin adalah cara untuk mencari untung yang dilakukan segelintir orang. Dr. Lois Owen juga menyebut tenaga kesehatan yang mau divaksin adalah orang bodoh. Lalu siapa Dr. Lois Owen yang mendadak viral itu? Tirta Mandiri Huda atau biasa dikenal dengan Dr. Tirta informasikan jika Dr. Lois Owen sudah diamankan di Polda Metro Jaya.
Menurut keterangan Dr. Tirta, Polda Metro Jaya akan press release terkait kasus Dr. Louis. Press release Polda Metro Jaya terkait kasus Dr. Louis dikabarkan Dr. Tirta melalui Instagram pribadinya. Sebelumnya, Dr. Louis mendadak jadi sorotan usai ucapannya kontroversi yang tak percaya adanya COVID-19. Bahkan ia menuding pihak rumah sakit memberikan 6 resep obat kepada pasien COVID sehingga menyebabkan meninggal dunia. Ketidakpercayaan Dr. Louis diungkapkan di talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official. Saat ditanya mengenai penyebab ribuan orang datang ke rumah sakit, Dr. Louis menjawab, hal itu diduga karena stres dan penurunan imunitas. Jagat dunia maya sedang dihebohkan oleh pengakuan seorang dokter bernama Dr. Lois Owen yang tidak percaya COVID. Pernyataannya viral saat menyebut kasus kematian yang terjadi bukan karena COVID, melainkan efek interaksi obat. Tindakan Dr. Lois pun menuai sorotan dari netizen hingga Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEK ID. Dia diminta untuk klarifikasi ucapannya dan bertanggung jawab secara ilmiah. Dr. Louis merupakan seorang dokter anti-aging yang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Kedokteran. Setelah lulus di tahun 2004, ia melanjutkan pendidikannya hingga ke negeri jiran Malaysia. Saat di Malaysia, ia menempuh pendidikan anti-aging hormone medicine. Namun sayang, pendidikannya itu belum diakui di Indonesia sebagai bidang keilmuan spesialis, sehingga ia dianggap setara dengan S2. Melansir dari laman situs Konsil Kedokteran Indonesia ditemukan, surat tanda registrasi dari Dr. Louis sudah kadaluarsa sejak 2017. Di mana artinya Dr. Louis tidak bisa melakukan aktivitas sebagai pelayanan kesehatan. Tak heran bila Dr. Louis pun tidak tercatat sebagai anggota ID seperti yang dikatakan Dr. Tirta Hudi. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat dan Ketua MKEK, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Begitulah kata Tirta. Kontroversi yang dilakukan Dr. Lois Owen bukan hal kali pertama yang terjadi. Sejak awal pandemi COVID-19, ia sudah sering menyuarakan cuitannya di media sosial tentang ketidakbenaran COVID-19. Media sosial yang ia miliki tercatat di akun Twitter dengan username @lsowen. Sedangkan untuk akun Instagramnya @dr_louis7. Kini beredar kabar setelah dipanggil oleh ID untuk bertanggung jawab, Louis menolaknya. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Purkofisa Prawiroharjo mengatakan, sudah memanggil Dr. Louis Owen. Kami dari MKEK sudah memanggil beliau, mau dijadwalkan hari Selasa. Beliau sudah terima undangannya. Begitulah kata Dr. Purkofisa. Lantas apakah benar interaksi obat seperti disampaikan Dr. Louis dapat menyebabkan kematian pada pasien COVID? Hal itu dijelaskan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Zulis Ikawati, APT, yang menjelaskan interaksi obat adalah adanya pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan bersama-sama seorang pasien. Terkait pernyataan Dr. Louis yang menyebutkan interaksi obat menjadi penyebab kematian COVID, Profesor Zulis menekankan tidak semua interaksi obat itu berbahaya atau merugikan, karena sifat interaksi itu bisa bersifat sinergis atau antagonis, bisa meningkatkan atau mengurangi efek obat lain. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Purkofisa Prawiroharjo mengatakan, sudah memanggil Dr. Louis Owen. Kami dari MKEK sudah memanggil beliau, mau dijadwalkan hari Selasa. Beliau sudah terima undangannya. Begitulah kata Dr. Purkofisa. Lantas apakah benar interaksi obat seperti disampaikan Dr. Louis dapat menyebabkan kematian pada pasien COVID? Hal itu dijelaskan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM,
Profesor Dr. Zulis Ikawati, APT, yang menjelaskan interaksi obat adalah adanya pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan bersama-sama seorang pasien. Terkait pernyataan Dr. Louis yang menyebutkan interaksi obat menjadi penyebab kematian COVID, Profesor Zulis menekankan tidak semua interaksi obat itu berbahaya atau merugikan, karena sifat interaksi itu bisa bersifat sinergis atau antagonis, bisa meningkatkan atau mengurangi efek obat lain.